Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam Khalid. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas sistem informasi mobile programming Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta. Di mana ini yang versi mobilenya, yang kemarin itu versi websitenya. Baik, langsung saja kita ke beberapa progres saya. Yang pertama, dalam langkah yang saya buat, yang saya gunakan itu yang pertama analisis permasalahan, referensi analisis, lalu saya lanjutkan analisis kebutuhan, saya lanjutkan mencari referensi dan survei. Saya membuatkan timeline proyek yang saya targetkan itu 8 minggu. Habis itu saya membuat wireframe, desain interface. Habis itu saya mengcoding dan membuat aplikasinya dan juga membuat rancangan database-nya. Analisis permasalahannya jelas ya, karena di pondok pesantren itu belum ada websitenya. Padahal itu termasuk sivitas akademika UNU Yogyakarta. Cuma saya yakin kebanyakan mahasiswa UNU Yogyakarta sendiri tidak tahu bahwa ada yang namanya pondok pesantren. Baik, itu websitenya, yang versi websitenya itu sudah ada, yang kemarin dibuat. Solusi yang dibangun adalah membuat aplikasi mobile React Native plus Expo, karena kan banyak yang menggunakan HP daripada laptop. Langsung integrasikan langsung ke database web. Jadi untuk admin dan juga pengurus itu bisa mengatur konten itu secara integrate gitu. Lalu API RESTful PHP, UI UX-nya dirancang untuk layar smartphone, login admin dari mobile ataupun dari website itu bisa. Masalah yang diidentifikasi itu belum ada aplikasi mobile natif, bahkan UNU Yogyakarta sendiri itu belum ada. Jadi itu kita coba kembangkan. Lalu tidak ada notifikasi real time terkait pengumuman berita penting yang sering terlewat. Selanjutnya yaitu UX mobile sangat buruk ya, itu masalah umum ya. Lalu untuk 85% pengguna itu pakai smartphone, jadi cuma sedikit lah yang menggunakan laptop atau komputer. Lalu dari masalah tersebut kita analisis kebutuhan fungsional berupa autentifikasi untuk admin, itu untuk login dan juga logout, mengedit konten, home screen, berita dan artikel untuk berita dan artikel terkait Pondok UNU Yogyakarta. Lalu ada galeri, profil pengurus, fasilitas, program pendidikan, admin dashboard, dan sinkronisasi data antara website dan juga aplikasi mobile. Untuk kebutuhan non fungsionalnya kita menggunakan pengintegrasiannya menggunakan aplikasi Expo yang bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Frameworknya menggunakan React Native plus menggunakan Expo SDK 5 ke atas 5.4. Backend-nya menggunakan PHP 8.1. Untuk API-nya pakai REST API-nya pakai MySQL. Lalu untuk UI lib-nya kita menggunakan React Navigation plus Expo Image Picker. Lalu untuk keamanan menggunakan session based dan juga Bscript supaya passwordnya aman. Nah, itu lanjut untuk referensi desainnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lihat referensi dari pesantren.id dan juga website UNU Yogyakarta. Saya menggunakan observasi lapangan berupa kegiatan di WhatsApp dan Instagram saja. TikTok karena dari pondok itu baru mulai. Tidak ada dokumentasi digital secara terorganisir alias
pengurus itu hanya mempublikasikan kalau free saja. Jadi kalau tidak ada keinginan untuk mengorganisir informasi daripada pesantren. Lalu untuk survei pengguna itu dari mahasiswa yang ada di pondok sendiri itu 85% itu mengalami kesulitan mendapatkan info kegiatan, dan juga mereka setuju dibuatkan aplikasi mobile dan menginginkan fitur galeri atau foto, fitur berita atau pengumuman penting, dan juga diperlukan tampilan mobile friendly. Ini timeline pembuatannya. Yang pertama analisis kebutuhan, survei, perancangan sistem dan database, wireframe dan desain UI mobile, implementasi API dan juga backend PHP, development mobile, expo, integrasi API plus upload foto, testing, bug fixing, deployment. Yang kita sekarang pada sampai integrasi API ini, dan akan lanjut untuk testing dan bug fixing. Untuk wireframe-nya sederhana, ada home screen, berita screen, admin dashboard, dan juga login screen. Ini seperti ini wireframe yang akan kita buat, berita screen dan juga admin dashboardnya supaya bisa mengedit berita, galeri, pengurus, fasilitas, dan juga prodi. Login screen-nya seperti ini. Lalu untuk desain interface-nya kita menggunakan React Native plus Expo. Spesifikasi visualnya kita menggunakan React Native plus Expo SDK. Untuk warna utamanya hijau Islam Nusantara atau hijau yang sering digunakan oleh warga Nahdiyin. Tipografinya menggunakan ada untuk bold kita 18 sampai 20 pixel, headernya 20 pixel, 14 sampai 16 pixel untuk body. Layoutnya Flexbox, responsif semua ukuran. Navigasinya pakai stack navigator, ini React Navigation V60 ya. Lalu untuk komponennya menggunakan Save Area View, Flatlist, Modal Alert. Gambarnya menggunakan Image Encode URI komponen untuk pet. Loadingnya Activity Indicator Perfect Request. Ini layar yang diimplementasikan. Ada public home screen JS, login screen JS. Ini tampilan screen yang dari web kita implementasikan untuk mobile. Ini codingannya, struktur direktorinya seperti ini. Ada di CRC. Ini untuk menghubungkan mobile dan juga web yang sudah kita buat. Config API ini untuk mengkonfigurasi scriptnya untuk tampilan di mobilenya. Navigation ini untuk integrasi dari mobile ke API lalu ke web. Ini app.js package.json API ini bawaan dari template. Lalu API ada login, berita, dan juga config PHP. Ini konfigurasi URL dan endpoints-nya ada di API. Kita bisa lihat di filenya, yaitu berisi export const base URL. Kita menuliskan API karena ini kan menggunakan lokal ya, pakai laptop, belum di hosting. Nanti kalau di hosting itu beda lagi. Lalu untuk ekspor juga sama, itu kita masukkan di sini API saya itu 1.2. Habis itu API login REST ini untuk autentifikasi. Ini contoh dari codingan yang ada di project saya. Untuk berita screen hampir sama dengan admin berita. Ini beritanya untuk tampilan user biasa, admin untuk mengedit, menambah dan juga menghapus isi kontennya. Progres implementasinya kita sampai API backend-nya sudah kita integrasikan. Integrasi fullnya kita baru masih progres soalnya untuk admin itu belum selesai.
Ini rancangan database-nya ERD dan skema tabel. Database UNU-nya sama seperti yang ada di website, kita integrasikan di versi mobilenya, yaitu ada berita, galeri, pengurus, fasilitas, dan juga prodi. Itu lalu kita tunjukkan yang ada di handphonenya, yang versi mobilenya. Nah, Expogo, kita lihat Expogo. Ini yang versi mobilenya. Yang versi mobil sama yang dengan versi webnya. Di halaman home screen itu ada beberapa galeri untuk preview tampilan menarik kegiatan-kegiatan yang ada di Ponpes Mahasiswa UNU Yogyakarta. Lalu ada 4 menu utama, yaitu profil, program studi, berita artikel, dan juga galeri. Untuk halaman profil kita bisa lihat profil pondok pesantren, profil pengurusnya siapa saja, fasilitas pondok itu ada apa aja, itu bisa dilihat di profil. Lalu kita kembali, kita lihat di menu program studi, itu ada, bukan program studi, program pendidikan maksud saya. Itu ada program diniyah, kegiatan ngaji, ada juga ekstrakurikuler seperti rebana dan juga kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan di sini nanti si admin bisa menambahkan apa aja program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta. Lalu ada berita dan artikel, itu bisa untuk menambah wawasan santri dan juga masyarakat umum. Itu ada terkait kegiatan-kegiatan yang ada di pondok atau artikel keislaman ataupun artikel pendidikan yang lainnya. Lalu yang ada di galeri ini untuk kegiatan-kegiatan pondok, itu jadi dalam 1 tahun itu kan banyak kegiatan pondok yang tidak terpublikasikan dengan baik di media sosial dan juga Instagram. Jadi kita organisirkan di aplikasi mobilenya. Lalu untuk login adminnya, ini dashboard login ini belum terintegrasi full dan masih dalam progres. Kita masukkan usernya admin, passwordnya admin 123. Ya, belum bisa karena ini masih dalam progres juga. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.